Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Barokati yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 11 hari telah kita lewati ya dari bulan suci Ramadan. Tidak terasa Bapak Ibu, malam ini kita sudah masuk malam ke-12. Seakan-akan baru kemarin kita kumpul di masjid menunggu penetapan pemerintah, tiba-tiba malam ini sudah malam ke-12. Subhanallah, waktu berjalan begitu cepat. Yang kita harapkan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal perbuatan kita, yang kecil maupun yang besar, semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari puasa kita, salat kita, mungkin sedekah kita, bacaan Al-Qur'an, ada yang memberikan buka puasa tadi disampaikan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati dan kami muliakan, sampai jam 8 ya. Biasanya sampai jam 8 ya. Baik, 10 menit. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. 10 menit saya minta waktu Bapak Ibu. Disebutkan dalam satu riwayat hadis dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang dikeluarkan atau diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau, menceritakan tentang seorang wanita, ya, kanat imra'atun sauda. Ada seorang imra'ah sauda, seorang wanita yang berkulit hitam. Demikian diceritakan dalam riwayat tersebut, seorang wanita yang berkulit hitam. Au syaban, ya, atau ada seorang lelaki, anak muda. Jadi riwayatnya sebagian mengatakan seorang wanita ya berkulit hitam, dan sebagian riwayat mengatakan yang dimaksudkan di situ adalah seorang laki-laki. Ada dua riwayat. Wanita ini dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia gemar sekali untuk membersihkan masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehari-hari dia suka datang ke masjid Nabi SAW untuk memastikan bahwa masjid Nabi SAW sudah bersih, nyaman untuk dipakai sholat. Orang yang sholat di dalamnya betah untuk berlama-lama di masjid Allah SWT. Dia bersihkan masjid Nabi SAW, dia sapu masjid Nabi, dia bersihkan masjid Nabi SAW. Hingga suatu ketika, Bapak Ibu jamaah sekalian, Nabi SAW sudah tidak melihat lagi si wanita ini, karena biasanya wanita ini selalu hadir di masjid Nabi dan membersihkan masjid Nabi SAW. Kalau dia sudah tidak ada, berarti ada apa-apanya, entah dia sakit atau mungkin dia meninggal dunia. Dan akhirnya Nabi SAW bertanya kepada para sahabat. Disebutkan dalam riwayat juga bahwa namanya adalah Ummu Mihjan. Sebagian riwayat menyebutkan namanya Ummu Mihjan. Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat, di mana wanita yang suka membersihkan masjidku ini? Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum, karena mungkin mereka merasa bahwa dia hanyalah seorang wanita yang suka membersihkan masjid Nabi SAW, mereka merasa tidak terlalu penting untuk dikabarkan kepada Nabi bahwa ternyata wanita itu sudah meninggal, dan meninggalnya di malam hari. Para sahabat tidak ingin menunggu di pagi hari untuk menguburkan atau mengebumikannya. Maka mereka segera mengurus jenazahnya dan menguburkan wanita tersebut. Ketika Rasulullah bertanya, di mana wanita yang sering, ya, Ummu Mihjan yang sering membersihkan masjidku ini? Maka mereka mengatakan, telah meninggal wahai Rasulullah SAW, dan kami enggan untuk membangunkanmu
pada saat dia meninggal kami enggan untuk membangunkanmu, untuk menguburkannya, karena mereka pikir ini tidak terlalu spesial untuk dibangunkan Nabi SAW. Seandainya Abu Bakar yang meninggal, maka mungkin Nabi akan dibangunkan, karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Seandainya Umar bin Khattab yang meninggal, mungkin Nabi akan dibangunkan. Umar bin Khattab meninggal, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pikiran para sahabat pada saat itu, Bapak Ibu jemaah sekalian. Tapi apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam membiarkan begitu saja? Nabi sallallahu alaihi wasallam justru pada saat itu marah, dan marahnya Nabi alaihi salatu wasallam terlihat dari wajah beliau, bahkan sampai beliau katakan kepada para sahabat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Halla akhbartumuni, tidakkah kalian mengabarkannya kepadaku?" Ya, tidakkah kalian mengabarkannya kepadaku tentang meninggalnya wanita tersebut? Dulluni ila qabriha. Kata Nabi SAW, tunjukkan aku di mana kuburannya, bawa aku ke kuburannya, kata Nabi SAW. Para sahabat sudah mulai menyesal, kenapa kita tidak kabarkan kepada Nabi SAW? Ada apa dengan wanita ini? Padahal dia hanya orang yang membersihkan masjid Nabi SAW. Kenapa Nabi sampai marah kita tidak mengabarkan kepada beliau bahwa wanita tersebut telah meninggal dunia? Nabi katakan, dulluni ila qabriha, antar aku ke kuburannya, tunjukkan aku di mana kuburannya. Para sahabat pun membawa Nabi SAW sampai ke kuburannya. Ini kuburannya wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menghadap ke kiblat, ya, menghadap ke kiblat, dan kuburan ada di hadapan beliau, mengangkat takbir 4 kali menyolatkan wanita tersebut karena tidak sempat menyolatkan wanita itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kisah yang singkat ini para ulama kita menyebutkan di antara faidah yang besar dari kisah tersebut bahwasanya di dalam Islam tidak ada istilah cuman amalan sepele, cuma amalan kecil. Tidak ada dalam Islam. Dalam Islam amalan sekecil apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Islam amalan sekecil apapun dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Nabi alaihi salatu wasallam, bahkan beliau sampai marah ketika para sahabat tidak mengabarkan tentang meninggalnya wanita tersebut, padahal dia hanya suka menyapu dan membersihkan masjidnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menganggap itu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam Islam. Nabi menganggap itu adalah satu amal ibadah yang luar biasa. Sampai Nabi marah kepada para sahabat, tunjukkan aku ke kuburannya, dan Nabi menyolatkan wanita tersebut. Dan dari sini juga kata para ulama, bolehnya kita menyolatkan orang yang meninggal di kuburannya. Jika kita tidak sempat menyolatkan dia, terlambat misalnya, kita datang ke kuburannya, kita solatkan dia di kuburannya, tidak masalah. Karena solat jenazah tidak ada rukuknya, tidak ada sujudnya, hanya 4 kali takbir. Kalau ada ruku, kalau ada sujud, tidak boleh kita sujud di kuburan, tidak boleh kita ruku di kuburan. Tapi ini tidak ada ruku, tidak ada sujud, maka Nabi bertakbir dan menyolatkan lalu mendoakan wanita tersebut. Jamaah sekalian, bulan Ramadan adalah bulan untuk membiasakan kita dengan amalan-amalan kecil sebelum amalan-amalan besar. Jangan remehkan amalan-amalan kecil. Boleh jadi kita masuk surga dengan sesuatu yang kecil. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, boleh jadi juga kita dilemparkan ke dalam api neraka hanya karena satu amalan kecil, bahkan hanya satu ucapan yang kita tidak anggap. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha finnar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghribi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ada orang yang berucap dengan satu ucapan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu ucapan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu cacian, apakah itu makian, la yulqi laha balan. Kata Nabi, dia tidak peduli dengan ucapan itu, dianggap enteng ucapan itu.
Tapi kata Nabi, yahwi biha finnar, ternyata ucapan itu membuat dia dilemparkan ke dalam api neraka, bainal masyriqi wal maghribi, yang jauhnya antara timur dan barat. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagaimana juga ada amalan-amalan kecil yang mungkin bisa mengantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amalan-amalan kecil yang kita tidak anggap. Wanita tadi yang Nabi SAW sampai marah kepada para sahabat, tugasnya cuma membersihkan masjid. Ya mungkin bagi kita itu sesuatu yang tidak terlalu besar. Ya, kalau di masjid ini membersihkan masjid, menyiapkan buka puasa, ya, dan sebagainya, itu amalan yang luar biasa juga. Apalagi di bulan suci Ramadan. Nah, saya ingin mengatakan pada kita semua, Bapak Ibu, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan juga kita jadikan sebagai bulan untuk membiasakan kita dengan amalan-amalan tersebut. Ingat Bapak Ibu, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita bahwa amalan yang dicintai oleh Allah, bahkan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan amalan yang besar tiba-tiba terputus setelah Ramadan. Kita sudah capek sholat tarawih, kita sudah baca Quran berjus-jus, baca Al-Quran, tapi tiba-tiba Ramadan pergi, Al-Quran kita taruh lagi di rak. Sholat tarawih yang bisa kita terjemahkan nanti setelah Ramadan dengan sholat witir nanti, atau sholat tahajud, atau setelah isya kita sholat witir, biar cuma 1 rakaat, tidak lagi kita lakukan. Padahal di Ramadan besar sekali amalan yang kita lakukan. Itu bukan amalan yang paling dicintai oleh Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Kata Nabi SAW, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan terus menerus meskipun amalan itu sedikit. Hari ini kita sudah 11 hari selesai, tidak akan terasa tiba-tiba sudah malam takbiran. Saya menitip pesan, setelah Ramadan nanti jaga amalan-amalan ibadah kita yang kita biasakan di bulan Ramadan ini, meskipun sedikit. Meskipun sedikit, setiap hari biasanya 1 juz di bulan Ramadan kita baca, setelah Ramadan biar cuma 1 halaman. Yang penting kita terus dengan Al-Quran, biar cuma 1 halaman kita baca. Yang biasanya kita sholat sampai 11 rakaat sholat tarawih, biar cuma 1 rakaat setelah sholat isya kita niatkan sebagai sholat witir, takut malam tidak terbangun tengah malam, tidak masalah. Yang penting kita tetap menjaga kebiasaan amalan itu, Bapak Ibu. Inilah salah satu tujuan dari bulan suci Ramadan, untuk membiasakan kita dengan amal ibadah kepada Allah meskipun amalan itu sedikit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membantu kita, menolong kita. Kita tidak punya daya, tidak punya upaya, tidak punya kekuatan, kecuali semuanya atas bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khairan. Ini yang bisa kami sampaikan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.